Battle Through the Heavens, Chapter 1530. Bab 1530, Gunung Jatuh. Pegunungan Jatuh terletak di perbatasan antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion. Kedua belah pihak telah bertempur dalam banyak pertempuran di pegunungan ini di masa lalu. Pertempuran bergerak maju mundur dan bisa dianggap luar biasa intens. Nama pegunungan Jatuh dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Ada desas-desus bahwa cukup banyak elit Doseng akhirnya mati di pegunungan ini pada zaman kuno. Meskipun legenda ini telah menyebabkan banyak pencari harta karun berkeliaran di pegunungan berkali-kali, mereka tidak dapat menemukan sisa-sisa Doseng, tetapi kurangnya harta tidak menodai reputasi pegunungan Jatuh di dataran tengah, terutama saat gunung ini. Jangkauan dipilih sebagai tempat di mana pertempuran yang menentukan antara Hall of Souls dan aliansi Sky Mansion akan diadakan. Reputasi pegunungan Jatuh tiba-tiba melonjak lagi. Tidak dapat dihindari bahwa berita akan menyebar, tetapi sepertinya kedua belah pihak telah meremehkan keterkejutan yang ditimbulkan oleh berita itu. Dalam 3 hari, pegunungan Jatuh yang agak sepi telah dipenuhi dengan sejumlah besar orang dengan kecepatan yang mengejutkan. Faksi dan ahli dari seluruh dunia telah berkerumun menuju pegunungan Jatuh. Pertarungan untuk posisi penguasa semua faksi di Central Plains ini adalah acara yang menarik perhatian. Tampaknya faksi dan ahli dari Central Plains ini sangat penasaran untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai yang terkuat dalam bentrokan ini, pembangkit tenaga listrik lama, Hall of Souls, atau aliansi Sky Mansion yang baru. Dalam 3 hari yang singkat, lalu lintas manusia di pegunungan Jatuh telah mencapai tingkat yang menakutkan, memaksa Magical Beast yang tinggal di pegunungan untuk menanggung kesulitan. Beberapa suku Magical Beast yang tinggal di pegunungan itu buru-buru memindahkan suku mereka karena takut tersangkut, yang bisa mengakibatkan kehancuran suku mereka. Sementara jumlah orang yang membanjiri pegunungan Jatuh mencapai titik jenuh, hati dari banyak individu yang hadir tiba-tiba melonjak. Tak satu pun dari mereka mengharapkan perjalanan ini sia-sia. Pertempuran yang menentukan seperti itu pasti akan mengguncang bumi. 3 hari berlalu dengan cepat di depan mata semua orang. Ketika sinar matahari pagi menembus awan dan tersebar di tanah pada hari keempat, atmosfer pegunungan menjadi sangat panas. Suara deras angin terus bergema di langit saat banyak sosok terbang bersama seperti belalang. Tujuan mereka sama, mereka menuju ke Gunung Jatuh di tengah pegunungan Jatuh. Gunung Jatuh adalah gunung yang paling megah dan terjal di pegunungan Jatuh. Itu sangat tinggi, beberapa jalan pegunungan sangat curam sehingga hampir vertikal. Karenanya, tidak ada cara untuk mendaki gunung ini. Puncak Gunung Jatuh begitu mulus seolah-olah ada cermin besar yang dibangun di atasnya. Sinar matahari yang mendarat di atasnya dipantulkan menjadi sinar cahaya yang menyilaukan. Dari kejauhan, pilar sinar itu tampak naik dari gunung dan menembus awan, memberikan penampilan yang luar biasa megah dan megah, yang menyebabkan seseorang merasa bangga. Menambah suasana adalah jumlah orang yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitarnya, menyebabkan darah banyak orang terasa seperti mendidih. Jika seseorang terlibat dalam pertarungan habis-habisan di depan banyak pasang mata ini dalam hidup seseorang, dia tidak akan menyesali apapun bahkan dalam kematian. Langit di sekitar gunung dipenuhi orang. Pakar manapun yang memiliki kemampuan untuk terbang akan melebarkan sayap doki mereka atau langsung melangkah di udara. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa iblis tua yang menyembunyikan diri dari dunia dan tetua agung dari beberapa sekte hadir di daerah dekat puncak gunung. Tampaknya semua tetua dari generasi yang lebih tua ingin menyaksikan hasil dari pertempuran yang mengguncang bumi ini. Meskipun seluruh pegunungan itu sangat ramai, tidak ada satu orang pun yang berani mendarat di Gunung Jatuh. Bahkan iblis-iblis tua itu, yang bisa menghancurkan ruang angkasa dengan satu tangan, tetap berada 10.000 kaki jauhnya dari gunung. Matahari di langit semakin panas seiring arus waktu. Ketika matahari bundar yang cerah mencapai titik tertinggi di langit, pilar cahaya yang melesat dari puncak Gunung Jatuh ke udara di atas juga telah mencapai kondisi paling mencolok. Pilar cahaya yang mencapai langit tampak seperti terhubung dengan matahari cerah di atas. Jika dilihat dari jauh, itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Ruang di sekitar Gunung Jatuh dengan cepat terdistorsi ketika pilar cahaya telah mencapai kondisi puncak. Terowongan spasial perlahan terbentuk di depan banyak pasang mata yang hadir. Cici! Kabut hitam yang dingin melonjak ke segala arah setelah terowongan spasial terbentuk.
Ada suara tajam yang terdengar samar-samar. Suara ini menyebabkan ekspresi banyak penonton berubah. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik dan ketakutan saat menatap kabut hitam. Anggota Hall of Souls ada di sini. Semua orang dengan jelas mengerti siapa orang-orang ini dari awal pintu masuk mereka. Semua orang buru-buru mempersiapkan perhatian mereka. Kabut hitam bergejolak setelah muncul. 7 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang. Ketujuh sosok itu semuanya memiliki aura yang luas dan kuat. Banyak orang merasa sangat ketakutan hanya dengan melihat mereka. Hall of Soul ini memang layak menjadi penguasa di Central Plains. Mereka telah mengalahkan 7 doseng bersama-sama. Sikap agung ini benar-benar menyebabkan hanya memiliki sedikit pilihan selain mendesak kagum. 2 pemimpin di antara ketujuh adalah Kepala Aula Jiwa dan Patua Hunmo. Wakil Kepala Aula adalah satu-satunya wajah yang dikenal di belakang mereka. Individu yang tersisa kemungkinan adalah ahli dari klan Hun. Seluruh area ini dengan cepat menjadi gelap dan dingin setelah ketujuh individu ini muncul. Bahkan sinar matahari yang tersebar turun dari langit terasa dingin di tubuh seseorang. Kekuatan Hall of Souls ini sebenarnya sangat menakutkan. Ekspresi para tetua agung dari beberapa sekte besar mengungkapkan keagungan yang mereka rasakan saat menyaksikan pemandangan ini. Hanya setelah secara pribadi menyaksikan barisan Hall of Souls, mereka akhirnya mengerti bahwa ada celah besar yang tidak bisa dijembatani antara faksi mereka dan Hall of Souls. Anggota aliansi Sky Mansion harus mengungkapkan diri mereka sejak Anda tiba. Kepala Aula Jiwa menyapu matanya dengan acuh tak acuh pada kerumunan padat di sekitarnya setelah muncul. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung yang jauh. Suaranya yang samar seperti guntur saat itu bergema di pegunungan jatuh. Kamu memang layak menjadi kepala Hall of Souls. Pandanganmu sangat bagus. Sebuah tawa terus diikuti setelah suara dari Kepala Aula Jiwa bergema. Setelah itu, semua orang menyaksikan ruang di sisi lain gunung jatuh dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah kemunculan 10 sosok ini, lingkungan sekitarnya, yang telah menjadi gelap dan dingin karena doki yang mengerikan yang terpancar dari kelompok dari Aula Jiwa, secara bertahap memulihkan beberapa panas. Semua orang diam-diam menghela nafas lega saat ini. Pertarungan seperti itu terlalu menakutkan. Hanya aura yang merembes keluar saja yang dapat memengaruhi suhu. Aliansi Sky Mansion sebenarnya memiliki 10 doseng. Semua orang dengan hati-hati menyapu mata mereka pada sosok-sosok dari Sky Mansion yang muncul setelah mengatasi keterkejutan awal mereka. Suara udara dingin yang dihirup bisa terdengar. Beberapa ekspresi iblis tua telah berubah secara drastis. 10 doseng? Aliansi Sky Mansion sepertinya telah membawa semua ahli di tangan mereka. Menambahkan leluhur Huoyun, Peri King Hua, dan bintang 1 doseng, yang telah bergabung dengan aliansi dalam 2 tahun terakhir setelah diundang oleh Yao Lao, jumlah doseng yang dimiliki oleh aliansi telah mencapai jumlah yang menakutkan 10. Barisan ini sebanding dengan beberapa klan kuno. Lingkungan menjadi jauh lebih tenang. Jelas, semua orang terpana oleh kekuatan besar aliansi Sky Mansion. Mata beberapa iblis tua dan tetua agung dari sekte tertentu dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak ada yang menyangka kekuatan aliansi Sky Mansion melonjak sedemikian rupa. Kamu memang masih hidup? Kepala Aula Jiwa tampaknya tidak kehilangan dirinya ketika barisan yang dibawa aliansi Sky Mansion ditampilkan. Dengan kemampuan pengumpulan informasi mereka sudah jelas menyadari sebagian besar kekuatan aliansi Sky Mansion. Oleh karena itu, dia hanya mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda berpakaian hitam yang berdiri di posisi pemimpin. Hatinya merasa tidak percaya saat pertama kali mengetahui informasi baru yang berkaitan dengan pemuda ini. Setelah secara pribadi menyaksikan kekuatan api teratai setan yang memurnikan, sulit baginya untuk percaya bahwa Xiaoyan telah melarikan diri dari tangan api teratai setan yang memurnikan dengan hidupnya. Terima kasih telah mengingatku. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menahan. Xiaoyan sedikit tersenyum. Matanya mengamati kepala Hall of Souls di depannya. Orang seperti kepala suku ini tidak berbeda dengan legenda di hatinya saat itu. Saat itu, dia bahkan bukan semut di depan orang seperti itu. Sekarang, bagaimanapun, dia bisa berbicara setara dengan tuan ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di Central Plains di depan banyak pasang mata ini. Ini menunjukkan bahwa dia tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan.
Kepala Aula Jiwa tidak berkomitmen saat mendengar kata-kata lembut menusuk Xiaoyan. Api iblis ada di tanganmu. Kepala Hall of Souls merenung sebelum dia tiba-tiba membuat pernyataan. Xiaoyan tersenyum tapi tidak menjawab. Kepala Aula Jiwa perlahan mengangguk di hadapan sikap Xiaoyan yang tidak berkomitmen. Ekspresi serius akhirnya muncul di matanya saat dia berkata, klan Xiao yang kalah telah mampu menghasilkan orang sepertimu. Jika seseorang mendiskusikan pencapaian Anda dapat dibandingkan dengan Xiao Xuan. Namun karena klan Hun saya membunuh Xiao Xuan pertama, kita juga bisa membunuh Xiao Xuan kedua. Petik 2. Mata Xiaoyan menyipit. Mata hitam pekat itu memiliki hawa dingin yang mengalir di dalamnya. Aliansi Sky Mansion Anda hanya memiliki satu kesempatan dalam pertempuran ini. Anda akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan jika Anda kalah. Xiaoyan, apakah kamu berani menerima taruhan ini? Kepala Aula Jiwa diam-diam menatap Xiaoyan. Suaranya seperti dentang puluhan ribu lonceng. Itu juga disertai dengan serangan spiritual yang sangat menakutkan saat menyapu Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan melangkah maju, auranya halus. Serangan spiritual seperti pasang surut yang dahsyat dari kepala Aula Jiwa tidak mampu memaksanya untuk mundur selangkah. Dia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara lemah. Menerima. Bab 1531, Hun Qianmo. Saya menerima. Kilatan melintas di mata kepala Hall of Souls setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak membuka mulutnya, tetapi semua orang bisa merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. Badai akan segera terjadi. Ini adalah waktu untuk mengakhiri konflik kita. Penantian selama bertahun-tahun akhirnya menghasilkan situasi ini. Namun, pikiran Xiaoyan tetap damai. Dia pernah menjadi seorang pemuda yang telah bekerja keras dengan tujuan akhir untuk mengalahkan Sekte Awan Kabut di Kekaisaran Jiama, tapi kemudian Aula Jiwa muncul entah dari mana. Mereka menangkap ayahnya dan menghancurkan klannya. Mereka bahkan hampir mengakhiri garis keturunan klan Xiao. Kebencian ini tidak akan pernah bisa didamaikan. Sejak saat itu, pemuda yang agak lembut itu memahami di dalam hatinya bahwa jalan masa depannya akan dipenuhi dengan kesulitan, tetapi dia telah memilih untuk terus maju tanpa ragu-ragu karena ada beberapa hal yang tidak dapat dibatalkan bahkan jika itu sangat sulit. Dari sudut pandang tertentu, Hall of Souls telah memainkan peran besar dalam memungkinkan Xiaoyan mencapai tahap ini hari ini. Mereka telah memberi Xiaoyan motivasi yang kuat. He, betapa berani. Pak Tua Hun Mo di samping kepala Aula Jiwa melirik Xiaoyan dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia tertawa aneh. Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh. Dia segera melihat kembali ke kepala Aula Jiwa dan bertanya, bolehkah saya tahu bagaimana kita akan melanjutkan tantangan ini? Akan ada 3 putaran dengan pemenangnya adalah pihak yang memenangkan 2 pertandingan. Masing-masing dari kita akan mengirimkan 3 orang untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Kepala Hall of Souls menjelaskan dengan suara rendah. Tentu saja, jika kamu ingin semua orang dari Aula Jiwa dan Aliansi Istana Langit untuk bertarung, kepala ini tidak akan keberatan. Hall of Souls saya telah berdiri di Central Plains selama bertahun-tahun. Jika Anda benar-benar berpikir bahwa dengan Anda dapat melawan kami dengan mengumpulkan beberapa faksi secara acak untuk membentuk aliansi, Anda benar-benar sedikit terlalu naif. Kata-katamu memang mengandung bobot karena kamu mendapat dukungan dari klan Hun. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera berkata, jika kita terlibat dalam pertempuran skala besar, bahkan jika aliansi Sky Mansion saya akhirnya dimusnahkan, klan Hun Anda pasti akan menderita kerusakan serius. Tampaknya klan Hun tidak mau menderita kerugian sebesar itu. Undangan pertempuran yang menentukan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak bermaksud untuk terlibat dalam perang skala besar. Karenanya, mereka telah mengatur pertarungan ini antara ahli tingkat tertinggi. Meskipun pertempuran mereka tidak terlalu besar, mereka mewakili kubu masing-masing. Jika mereka kalah, mereka akan menjadi lebih lemah dari pihak lain di masa depan terlepas dari apa yang bisa mereka lakukan. Anda diizinkan untuk memilih 2 individu pertama. Kepala Hall of Souls memberitahunya dengan suara samar. Memenangkan 2 dari 3 ronde, membiarkan orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah kebajikan yang baik. Xiaoyan sedikit tersenyum saat dia membuka mulut untuk menjawab. Klan Hun ini tidak mau membiarkan Hall of Souls menderita kerugian sebesar 80 atau 90% dari kekuatannya.
Dia juga tidak mau sepenuhnya kehilangan aliansi Sky Mansion. Aliansi adalah satu-satunya yang bisa dia andalkan untuk melawan klan Hun. Itu hanya mendapatkan pencapaian seperti itu setelah dikelola dengan susah payah. Bagaimana dia bisa kehilangannya begitu saja? Meskipun kata-kata kepala Hall of Souls mungkin tidak menyenangkan, itu memang benar. Aliansi Sky Mansion saat ini mampu melawan Hall of Souls, tetapi aliansi pasti akan menderita kerugian yang tidak dapat diperbaiki jika benar-benar ingin menghancurkan Hall of Souls sepenuhnya. Sepertinya Anda juga tidak mampu menanggung kerugian dari perang habis-habisan. Kepala Aula Jiwa mengangkat alis dan berbicara dengan makna yang lebih dalam setelah mendengar tanggapan Xiao Yan. Tunjukkan padaku orang-orang yang akan bertarung. Xiao Yan tersenyum dan meminta. Hihi, ini adalah provokasi terbesar yang diterima klan Hunku selama tahun-tahun ini. Pak Tua Hun Mo tertawa muram. Dia segera mengambil langkah maju. Anak muda dari klan Xiao, masukkan aku sebagai salah satu dari 3. Setelah Pak Tua Hun Mo melangkah maju, seseorang dengan indera tajam akan menemukan bahwa gunung besar ini bergetar dengan lembut. Gelombang sonik seperti naga keluar dari bawah kaki Pak Tua Hun Mo. Itu menembus batu besar di dalam tubuh gunung dengan cara yang liar. Setelah itu meraung dan bergegas menuju Xiao Yan. Bang! Saat kekuatan tersembunyi yang menyerupai naga besar membebaskan diri dari tanah, sesosok manusia melangkah di depan Xiao Yan. Sebuah kaki secara tidak sengaja mendarat di tanah tempat kekuatan tersembunyi itu berada. Tanah yang keras segera tenggelam setengah kaki. Kekuatan tersembunyi itu dihancurkan oleh sosok itu. Klan Hun masih licik seperti biasanya. Xiao Chen tanpa ekspresi saat dia melirik Pak Tua Hun Mo dan perlahan membuat komentar. Blood Axe Xiao Chen? Wajah Pak Tua Hun Mo gelap dan dingin. Kedua matanya seperti ular berbisa. Dia menatap Xiao Chen sementara dia mengucapkan setiap kata dengan jeda. Kalian semut tidak layak menyebut nama kepala klan. Xiao Chen muncul seperti serigala ganas yang perlahan bangun. Niat membunuh yang samar merembes keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo mengerutkan kening. Mereka tidak berani meremehkan Xiao Chen bahkan sedikit di dalam hatinya, terutama karena kepala suku telah dirugikan saat melawan Xiao Chen di alam api iblis. Kepala desa menjadi relatif sengsara saat itu. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, dia secara alami merasakan ketakutan yang besar di dalam hatinya. Haha, kamu memang layak menjadi Blood Axe Xiao Chen. Kamu masih sekuat ini meski sudah tidak muncul selama bertahun-tahun. Meskipun Xiao Xuan sangat terkenal, dia akhirnya tidak bisa menghindari kematian. Klan Xiao Mu ditakdirkan untuk menjadi bunga mekar pendek. Sosok tua yang memegang tongkat, yang telah berdiri di samping kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hun Mo, perlahan muncul di depan semua orang dengan gaya seperti hantu tanpa peringatan sementara keduanya mengerutkan kening. Mata Xiao Yan terfokus saat sosok tua itu muncul. Ekspresinya muram saat dia mempelajari sosok itu. Kemunculan orang ini bahkan tidak menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi, seolah-olah dia telah berdiri di tempat itu sejak awal. Kekuatan orang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan dan yang lainnya di sampingnya bertukar pandang satu sama lain. Mereka bisa melihat beberapa keterkejutan di wajah satu sama lain. Hun Qian Mo. Mata Xiao Chen menatap orang tua yang memegang tongkat. Orang tua ini sangat kurus sehingga tampaknya hanya terbuat dari tulang. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman, yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman. Mata itu tidak keruh seperti orang tua biasa. Sebaliknya, mereka mengandung kecerahan yang aneh. Di bawah sepasang mata itu, nampaknya bahkan jiwanya memancarkan rasa sakit yang menusuk. Hati kelompok Xiao Yan bergetar setelah mendengar Xiao Chen mengucapkan nama ini dengan jeda. Klan Hun memang telah mengirim orang tua ini. Hun Qian Mo, astaga, dia masih hidup? Klan Hun bahkan telah mengirimnya. Sepertinya mereka bertekad untuk melukai aliansi Sky Mansion. Sesepuh dengan pengalaman hebat tidak jarang ditemukan di sekitar gunung. Beberapa ahli yang agak lebih muda mungkin tidak pernah mendengar nama Hun Qian Mo, tetapi orang-orang tua ini jelas menyadari betapa menakutkannya orang tua ini. Sampah yang pernah memohon ampun di depan tangan kepala klan benar-benar berani menunjukkan dirinya? Xiao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia menekan niat membunuh yang melonjak di dalam hatinya dan menggeram dengan wajah tanpa ekspresi. Wajah keriput Hun Qian Mo sedikit bergetar. Matanya, yang berisi kilau aneh,
perlahan menyapu Xiao Chen dan Xiao Yan. Suara seraknya seperti tulang yang bergesekan satu sama lain. Terlepas dari seberapa kuat dia tidak akan bisa menghindari kematian. Pemenangnya adalah Raja. Saat ini, klan Hun masih berdiri di puncak benua ini, tapi bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao, yang dulu terkenal di seluruh benua ini, hanya hidup sebagai kelompok kecil. Mereka berada di kaki terakhir mereka di bawah pengawasan klan Hun kita. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar sebuah tragedi. Bang! Ekspresi gelap dan tegas melonjak ke wajah Xiao Chen. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan Hun Qianmo. Sebuah tangannya terbang di udara kosong dan kapak besar berwarna darah terwujud. Itu dengan cepat disertai oleh angin tajam yang tampak seperti petir saat membelah langit dan dengan keras diayunkan ke arah Hun Qianmo. Xiao Chen, meskipun kamu cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai sekarang, saat ini kamu bukan lagi Blood Axe Xiao Chen dari dulu. Wajah Hun Qianmo yang sangat keriput mengungkapkan ekspresi bermusuhan saat dia merasakan serangan cepat Xiao Chen. Tangannya yang seperti tulang mengepal. Setelah itu dilemparkan ke arah kapak besar berwarna darah. Dentang! Angin yang terbentuk dari tabrakan yang mengerikan ini menyebabkan beberapa elit dari Hall of Souls Doseng dengan cepat mundur dengan perubahan ekspresi. Hanya kepala aula jiwa dan Patua Hun Mo yang mampu bertahan. Bam-bam! Kapak dengan kejam menebas tinju Hun Qianmo. Kekuatan pembalasan yang sangat menakutkan menyebabkan Xiao Chen terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan suram saat dia memelototi Hun Qianmo. Dia telah terperangkap dalam ilusi api iblis selama ribuan tahun. Hasil pelatihannya secara alami akan lebih rendah dari pelatihan biasa Hun Qianmo, menyebabkan dia merasa tidak puas. Saat itu, Hun Qianmo ini hanya akan bisa berbalik dan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan setelah melihatnya. Xiao Chen, diri yang sudah tua ini telah mengatakan bahwa semuanya telah berubah. Saat ini Anda bukan tandingan saya. Hun Qianmo melirik banyak jejak darah samar di tinjunya, tapi dia mengabaikannya dan berbicara dengan suara samar. Dia segera melirik ke arah Xiao Yan dan menjilat lidahnya. Kamu memiliki aroma Xiao Xuan di tubuhmu. Tampaknya Anda benar-benar mendapatkan warisannya di makam surgawi. Petik 2. Ekspresi Xiao Yan tenang. Kekuatan lelaki tua yang tidak akan mati ini kemungkinan besar di sekitar bintang 6 Doseng. Dia lebih kuat dari semua orang yang hadir. Hall of Souls memang sudah dipersiapkan. Xiao Yan, Hall of Soul telah memilih para pesaingnya. Giliran Anda. Kepala aula jiwa dengan acuh tak acuh melirik Xiao Yan. Dia mengambil langkah maju, menyiratkan bahwa orang ketiga adalah dia. Rasa dingin melonjak di mata Xiao Yan setelah melihat lawan mereka. Tampaknya pertempuran besar hari ini akan berlangsung sengit. Dia harus bisa berurusan dengan kepala Hall of Souls di salah satu dari 3 pertempuran. Patua Hun Mo akan diserahkan kepada leluhur Xiao Chen, tapi satu-satunya masalah besar adalah Hun Qianmo. Serahkan orang tua yang tidak akan mati itu padaku. Sosok kecil diam-diam muncul di samping Xiao Yan sementara pikiran ini melintas di hati Xiao Yan. Penampilan muda itu secara alami milik leluhur Menara Pil. Leluhur Xiao Yan telah bertemu di alam api iblis saat itu. Bab 1532 Konfrontasi. Leluhur. Tetua pertama dari Menara Pil di samping mengungkapkan ekspresi gembira setelah memperhatikan pemuda berpakaian hijau di samping Xiao Yan. Dia dengan hormat berteriak, "Salam untuk leluhur." Xiao Yan tidak berani meremehkan keberadaan tua yang mengejutkan ini. Dia segera menangkupkan kedua tangannya dan dengan sopan memberi salam. "Mengapa kamu begitu sopan?" Nenek moyang Menara Pil melambaikan tangannya. Mata jernihnya mengandung kejutan saat mereka menyapu Xiao Yan. Dia tertawa, betapa tidak terduga. The Purifying Demonic Lotus Flame yang bahkan aku tidak bisa tundukkan sebenarnya telah jatuh ke tanganmu. Kesempatan yang begitu beruntung benar-benar membuat iri. Petik 2. Objek ilahi seperti Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang bahkan diingini oleh leluhur Menara Pil meskipun kekuatannya. Namun, tidak ada yang berhasil menundukkannya setelah bertahun-tahun. Xiao Yan hanya menyeringai saat mendengar tawa leluhur Menara Pil. Dia telah menaklukkan api teratai setan yang memurnikan dengan keberuntungan. Jika gambar sisa dari Purifying Demonic Lotus Sein tidak mengaktifkan formasi dan melakukan bunuh diri dengan api iblis,
dia tidak akan bisa menundukkan dan memperbaiki api iblis yang leluhur menara pil ini tidak bisa melawan bahkan jika dia berkali-kali lebih beruntung. Menara pil juga merupakan anggota aliansi Sky Mansion dan kalian semua akan berbagi kemuliaan atau kehancuran bersama. Menjadi penjaga menara pil, saya tidak bisa menjauhkan diri dari masalah ini. Leluhur dari wajah pil tower yang agak lembut memandang Xiaoyan. Ada perasaan yang tidak diketahui di matanya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan menjadi sangat tajam. Dia secara alami memahami alasan Xiaoyan mendirikan Sky Mansion. Xiaoyan tetap relatif tenang dalam menghadapi tampilan yang diberikan leluhur menara pil padanya. Dia tidak berniat untuk melawan pil tower. Masalah aliansi bermanfaat baginya dan juga menguntungkan menara pil. Menara pil telah berperang melawan aula jiwa untuk beberapa waktu dan semakin banyak alkemis yang telah diancam oleh aula jiwa melompat ke sisi baru. Orang yang bermata tajam akan dengan mudah melihat perkembangan seperti itu. Kemungkinan leluhur yang sangat bijaksana dari menara pil juga mengerti apa yang sedang terjadi. Karena itu, Xiaoyan tidak khawatir leluhur akan menemukan masalah dengannya. Serahkan orang tua yang tidak akan mati itu, Hun Qianmo, padaku. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya bisa mengalahkannya, tetapi hasil imbang bukanlah hasil yang lebih buruk. Nenek moyang menara pil tertawa saat dia berbicara dengan lembut. Elder, terima kasih banyak. Xiaoyan menghela nafas lega. Dengan kata-kata ini sebagai jaminan, faktor ketidakpastian akan hilang dari pertempuran yang menentukan ini. Nenek moyang menara pil, secara tak terduga kita telah melihat makhluk legendaris ini kali ini. Dikabarkan bahwa wujud asli leluhur ini adalah pil Xuan tingkat 9. Sepertinya dia adalah satu-satunya pil obat dari tingkat ini di dunia ini. Jika dia beradab. Diam, apakah Anda sedang mencari kematian? Kekuatan leluhur menara pil ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Meski ada beberapa orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya, sepertinya sangat sulit menemukan seseorang yang bisa terus menyempurnakannya. Bagaimanapun, siapapun yang benar-benar mengalami berkah itu kemungkinan besar akan. Munculnya leluhur dari menara pil tidak diragukan lagi telah menimbulkan keributan besar di pegunungan sekitarnya. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua mengungkapkan wajah terkejut. Mata mereka mengandung rasa hormat dan ketakutan saat mereka melihat leluhur. Pada saat yang sama, ada beberapa pikiran aneh yang mengalir jauh di dalam hati mereka. Setelah mengesampingkan kekuatan leluhur dari menara pil, tubuh aslinya sebagai pil Xuan tingkat 9 sudah cukup untuk menyebabkan seorang elit doseng menjadi gila dengan mata merah. Hantu tua, sepertinya kau berniat melawan klan Hunku. Wajah keriput Hun Moqian sedikit bergetar saat leluhur dari menara pil muncul. Suaranya serak saat dia berkata, di masa lalu, klan Hun kami tidak menyerang menara pil karena kamu. Tindakanmu ini tidak bijaksana. Petik 2. Haha, dasar tua yang abadi. Tidakkah kamu berpikir bahwa mengucapkan kata-kata dangkal ini di depanku adalah sedikit lucu? Nenek moyang menara pil tersenyum tipis setelah mendengar ancaman ini. Dia tertawa, jika Hall of Souls telah mengalami kesempatan yang tepat, itu sudah menyerang sejak lama. Apakah Anda pikir saya tidak mengerti Anda orang? Baiklah, tidak perlu mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertengkar denganmu. Aku ingin tahu seberapa besar kekuatanmu meningkat dibandingkan saat itu? Petik 2. Aku akan memberitahumu. Cahaya aneh di mata Hun Qianmo menjadi lebih cerah. Jarak suaranya juga secara bertahap menjadi tidak bisa dibedakan karena tubuhnya menjadi sedikit ilusi. Kalian semua harus berhati-hati. Nenek moyang dari menara pil samar-samar tersenyum tipis saat melihat tindakan Hun Qianmo. Dia menoleh dan memberitahu kelompok Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya menghilang dengan tenang. Saat itu muncul kembali, dia sudah berada di udara. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan ruang di sekitarnya berdesir. Segera, ruang kacau diciptakan olehnya. Hun Qianmo, area luarnya terlalu kecil. Ayo masuk dan bertarung. Petik 2. Nenek moyang menara pil berdiri di depan pintu masuk terowongan spasial. Dia tertawa ke arah Hun Qianmo di bawah. Setelah itu, dia berbalik dan memasuki terowongan spasial itu. Setelah mencapai level mereka dapat secara acak membuat ranah untuk bertarung. Tetapi ruang yang terbentuk dengan tergesa-gesa ini tidak stabil. Itu biasanya akan hilang setelah pertempuran berakhir. HMPH, menurutmu aku takut padamu?
Hun Qianmo dengan dingin tertawa saat melihat leluhur pergi. Tubuhnya bergerak dan semua orang melihat ruang di udara berfluktuasi. Sesosok menyerbu ke dalam terowongan spasial dengan kecepatan seperti kilat. Segera setelah keduanya memasuki alam, ruang itu beriak dan menjadi transparan. Penglihatan semua orang mampu menembus ruang transparan ini dan melihat dua sosok mengambang di dalam ruang yang kacau itu. Salah satu tokoh ini adalah leluhur Menara Pil dan yang lainnya adalah Hun Qianmo. Keduanya adalah bintang 6 elit Douseng. Haha, sepertinya perjalanan ini tidak dilakukan dengan sembarangan. Pertarungan di level ini sangat jarang terjadi di seluruh benua. Seluruh pegunungan dengan cepat pecah menjadi keributan ketika kedua individu menyerbu ke dunia satu demi satu. Ini akan menjadi pertama kalinya sebagian besar orang yang hadir menyaksikan pertarungan antara ahli tingkat ini. Bas-bas. Nenek moyang dari Menara Pil dan Hun Qianmo tidak mengucapkan apapun yang tidak perlu setelah memasuki dunia. Mereka segera memulai pertempuran yang sangat panas di depan banyak mata yang bersemangat. Meskipun mereka berada di alam yang berbeda, beberapa riak energi mengerikan masih menyebar. Suara lonceng yang teredam menyebabkan banyak orang merasa dada mereka mengerut. Pertempuran itu meletus dengan kecepatan seperti kilat. Serangan energi yang menakutkan, yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia, menyebabkan hati banyak orang bergetar. Kekuatan pada level itu benar-benar terlalu menarik. Mata Xiao Chen melirik alam itu setelah pertempuran meletus di dalam ruang itu. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju tanpa ekspresi. Matanya menatap antara kepala aula jiwa dan Patua Hunmo. Suaranya sedikit pecah saat dia bertanya, siapa yang akan melangkah maju selanjutnya? Suara Xiao Chen tidak nyaring. Namun, itu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang dapat menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Banyak pasang mata yang telah menyaksikan pertarungan di ranah ciptaan melesat. Kepala aula jiwa dan Patua Hunmo bertukar pandang setelah melihat Xiao Chen. Patua Hunmo mengungkapkan ekspresi gelap di wajah tuanya. Dia mengambil 2 langkah ke depan di depan semua orang dan berkata, "Blood Axe Xiao Chen, kamu sangat terkenal saat itu. Namun, saat ini Anda agak ketinggalan zaman. Kami akan tahu apakah saya ketinggalan zaman setelah bertukar pukulan." Ekspresi Xiao Chen masih sangat kaku, tetapi hatinya menjadi sedikit lebih serius. Terlepas dari betapa mengerikan perkataan Patua Hunmo, memang ada alasan di balik kata-kata itu. Jika dia bisa berlatih secara normal sampai sekarang, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang Hun Qianmi, apalagi Patua Hunmo. Menjadi seorang jenius dari klan Xiao, dia dipenuhi dengan harga diri dan kepercayaan diri. Sayangnya, kebenaran pada akhirnya keras. Tidak mudah baginya untuk mempertahankan hidupnya setelah terjebak dalam ilusi selama ribuan tahun. Peningkatan kekuatannya juga sangat lambat, bahkan memungkinkan Patua Hunmo, yang berasal dari generasi muda klan Hun, untuk melampauinya. Patua Hunmo dengan aneh tertawa setelah mendengar jawaban ini. Jubahnya berkibar saat tidak ada angin sebelum dia berhenti di langit. Doki yang besar dan perkasa meletus dari tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap, kabut hitam menutupi langit di kejauhan. Cahaya di seluruh pegunungan menjadi jauh lebih redup. Meneguk. Tekanan Doki yang begitu menakutkan dari Patua Hunmo, menyebabkan air liur tertelan di sekitar pegunungan. Banyak mata kaget mendarat pada Patua Hunmo. Meskipun pertarungan di alam ciptaan bahkan lebih menakutkan, itu diisolasi dari semua orang yang hadir. Kejutan dari pertempuran lain itu tidak bisa dibandingkan dengan menyaksikan langsung Doki seperti itu. Bintang 5 tingkat lanjut Douseng, benar-benar ada banyak ahli dalam klan Hun. Beberapa tetua agung dalam sekte itu diam-diam menghela nafas pada saat ini. Mereka iri dengan pondasi perkasa klan Hun. Xiao Chen itu dikabarkan adalah seseorang dari klan Xiao, tapi dari kelihatannya, akan sedikit sulit baginya untuk mengalahkan Patua Hunmo. Ini memang akan menjadi pertempuran yang intens. Petik 2. Percakapan yang menyebar ke segala arah tidak menyebabkan fluktuasi sedikit pun muncul di mata Xiao Chen. Pada saat ini, matanya hanya terfokus pada sosok di bawah awan hitam besar di langit. Dia menatap Patua Hunmo saat panas bertahap memenuhi matanya. Mereka yang menantang kekuatan klan Xiao akan mati. Xiao Chen perlahan mengepalkan tangannya dan kapak berlumuran darah setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul. Warna merah cerah juga perlahan-lahan memenuhi matanya saat ini.
Raungan rendah milik klan Xiao dari era sebelumnya menembus melalui sejarah yang terkubur dan bergema selama ribuan tahun dengan cara yang mendidih darah. Bab 1533, Gambar. Raungan rendah dan dalam dipancarkan dari mulut Xiao Chen, menyebabkan hati Xiao Yan bergetar saat ini. Perasaan aneh yang berasal dari dalam garis keturunannya secara bertahap menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Perasaan itu menyebabkan jiwanya gemetar. Perasaan itu adalah kebanggaan lama. Itu adalah kebanggaan yang berasal dari klan yang pernah berdiri di puncak benua. Meskipun klannya telah menurun, kebanggaan itu masih terkubur dalam garis keturunannya. Tidak ada yang berani menantang kekuatan klan Xiao di puncaknya. Bahkan klan Hun hanya bisa diam-diam bersembunyi seperti ular berbisa. Mereka menunggu lawan mereka melemah sebelum melancarkan serangan fatal. Klan Xiao saat ini tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Pak Tua Hun mau menunduk. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap Xiao Chen, yang memegang kapak besar berwarna darah. Pak Tua Hun mau mengejeknya. Meskipun klan Xiao telah menolak, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi seperti itu. Mata Xiao Chen sangat dingin. Kakinya menghantam tanah, dan dengan sekejap, dia muncul di atas kepala Pak Tua Hunmo. Kapak berwarna darahnya yang sangat besar itu seperti kapak dewa yang dapat membelah dunia saat itu dengan kejam menusuk ke arah Pak Tua Hunmo. Tidakkah kamu akan tahu apakah orang tua ini memenuhi syarat setelah kamu mencobanya secara pribadi? Orang tua Hunmo dengan dingin tertawa saat serangan Xiao Chen yang sangat kuat datang. Dia mengguncang lengan bajunya dan lebih dari selusin tulang putih ditembakkan. Kabut hitam berhamburan dan dengan cepat membentuk sarang laba-laba putih di depannya. Dia membiarkan kapak besar itu terus turun tanpa gangguan. Ji. Kekuatan kuat yang terkandung dalam kapak besar itu dengan cepat dihilangkan saat menghantam jaring. Kecepatan saat kapak besar mendarat melambat. Sepertinya itu telah jatuh ke dalam kuir mer. Pada akhirnya, itu berhenti hanya setengah kaki dari Pak Tua Hunmo. Blood Axe Xiao Chen memang hebat. Apakah begitu? Cahaya merah melintas di mata Xiao Chen setelah mendengar ini. Jejak darah tiba-tiba muncul saat kapak besar itu sekali lagi diayunkan. Jaring tulang seperti sutra itu dengan mudah dipotong, dan kapak itu terus mengarah ke tenggorokan Pak Tua Hunmo. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan Pak Tua Hunmo merasa sedikit terkejut, tapi dia tidak panik. Tangannya yang seperti tulang membuat lengkungan aneh sebelum dengan lembut menekan kapak. Setelah itu, dia secara acak membantingnya dengan tangannya. Orang bisa mendengar suara keras. Kapak besar berwarna darah itu benar-benar keluar jalur. Kapak itu memotong dan hanya menghilangkan seikat rambut Pak Tua Hunmo. HMPH. Pak Tua Hunmo telah menderita kerugian selama pertukaran awal ini karena sombongnya. Ekspresinya menjadi sedikit gelap dan dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah saat awan gelap di atasnya, yang menutupi matahari, tiba-tiba mengeluarkan pekikan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang bahkan bisa secara samar-samar melihat sosok yang tak terbayangkan berjuang di dalam awan gelap. Serangga darah iblis langit, gigit. Awan hitam di langit itu tiba-tiba bergejolak setelah teriakan gelap dan dingin setan tua Hunmo terdengar. Sesaat kemudian, aura ganas yang bukan milik manusia tiba-tiba melonjak dari awan gelap. Cahaya berdarah yang menusuk menembus awan gelap seperti kilat di depan banyak pasang mata yang terkejut. Itu dengan liar menyerang Xiao Chen dengan kecepatan yang tidak bisa bereaksi. Retasan membelah tanah. Kapak besar berlumuran darah di tangan Xiao Chen menari dengan liar seperti kincir angin saat dia menyaksikan cahaya berdarah dengan cepat membesar di depannya. Kapak itu berhenti dan cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki muncul dari kapak. Itu disertai dengan dentuman sonik yang dalam karena bertabrakan dengan keras dengan darah yang bersinar dengan kecepatan seperti kilat. Bergetar. Cahaya berdarah itu terbang puluhan ribu kaki ke belakang setelah diserang dengan kejam oleh cahaya berdarah setinggi 10.000 kaki itu. Teriakan aneh yang tajam muncul saat sepasang gunung berubah menjadi debu. Meski telah mengalami pukulan serius, kekuatan hidup dari Blood Light itu sangat kuat. Itu sekali lagi bergegas setelah hanya menstabilkan tubuhnya. Kali ini kecepatannya jauh lebih lambat. Banyak orang bisa dengan jelas melihat penampilannya. Suara dari menghirup udara dingin terus terdengar.
Cahaya darah itu adalah benda seperti katak. Namun, warnanya benar-benar merah tua. Ada tak terhitung kelompok daging yang menonjol di tubuhnya. Jika seseorang memeriksanya dengan hati-hati, orang akan melihat bahwa kumpulan daging itu memiliki banyak wajah manusia yang ganas. Sebenarnya itu adalah Soul Curse Toad. Pak Tua Hun Mo ini benar-benar kejam. Yao Lao mengamati kodok darah yang ganas dan menakutkan ini dari jarak dekat dan berbicara dengan ekspresi yang agak jelek. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia telah mendengar tentang katak kutukan jiwa ini. Itu dikabarkan dibentuk dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama sebelum memaksa semua jiwa untuk membunuh satu sama lain. Setelah itu, beberapa bahan lain akan dikumpulkan dan katak kutukan jiwa akan dimurnikan. Benda ini mirip dengan boneka, tetapi karena itu dibentuk secara paksa dengan mengumpulkan banyak jiwa bersama, itu juga akhirnya mendapatkan kecerdasan. Namun, kecerdasan ini disertai dengan sifat kekerasan. Setelah benda ini dilepaskan, itu akan menjadi pembunuhan besar-besaran. Pada akhirnya, ia bahkan akan menyerang pemiliknya. Biasanya, hanya orang yang sangat kejam yang akan memperbaikinya. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap kodok darah dari sekitar pegunungan. Kebencian dan ketakutan, yang tidak bisa disembunyikan, tanpa sadar muncul di mata mereka. Jelas, banyak orang telah mendengar tentang reputasi sengit katak kutukan jiwa. Pergilah. Pak Tua Hun Mo mengabaikan tatapan ini. Ekspresi tegas muncul di wajahnya. Jarinya menunjuk ke arah Xiao Chen, yang jaraknya cukup dekat. Katak kutukan jiwa itu sekali lagi melesat setelah mendapatkan perintahnya. Orang tua Hun Mo, di sisi lain, terus meluncurkan serangan diam-diam sementara Soul Curse Toad menahan Xiao Chen. Setiap serangan diam-diam kejam dan menargetkan tempat fatal Xiao Chen. Pak Tua Hun Mo berniat membunuh Xiao Chen. Dihadapkan dengan serangan gabungan manusia dan katak, Xiao Chen tidak punya pilihan selain beralih dari serangan ke pertahanan. Dia bahkan samar-samar tampak dirugikan. Sepertinya situasinya sangat buruk. Yao Lao dan yang lainnya mengerutkan kening dan dengan lembut membuat beberapa komentar setelah melihat adegan ini. Di sisi lain, orang-orang dari Hall of Souls mengungkapkan beberapa wajah gembira. Mata Xiao Yan terfokus pada Xiao Chen. Xiao Chen mungkin terkendali dalam segala hal, tetapi ekspresinya tidak banyak berubah. Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega saat melihat ini. Meskipun leluhur Xiao Chen tampaknya sedikit lebih lemah dari Pak Tua Hun Mo, dia masih orang tingkat atas. Banyak pengalaman yang dia kumpulkan bukanlah hal-hal yang bisa ditandingi oleh Pak Tua Hun Mo. Aku ingin tahu seperti apa situasinya di dunia itu. Kepala Xiao Yan menoleh ke alam, yang telah dibangun sebelumnya. Pertarungan di dalam secara bertahap menjadi sangat panas. Meskipun mereka berada di alam lain, Xiao Yan masih bisa merasakan kekuatan destruktif meletus di dalamnya. Tetapi saat ini tidak mungkin untuk mengamati dengan jelas situasi pertempuran di dalam hanya dengan mata telanjang. Oleh karena itu, dia tidak bisa melihat situasi di dalam. 2 dari 3 pertempuran saat ini sedang berlangsung, namun kepala aula jiwa belum menyerang. Sepertinya dia berniat untuk menunggu 2 pertempuran itu berakhir sebelum memutuskan. Pikiran ini bertahan di hati Xiao Yan. Jika Pak Tua Hun Mo dan Hun Qian Mo menang, Hall of Souls akan memenangkan 2 dari 3 ronde. Maka, tidak perlu melanjutkan pertarungan terakhir. Pertempuran di langit menjadi lebih intens saat Xiao Yan berpikir sendiri. Pertukaran tajam menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Hanya beberapa individu bermata tajam yang hampir tidak bisa mengikuti sosok manusia yang berkedip-kedip itu. Bang! Sementara Xiao Chen dan Pak Tua Hun Mo sedang terlibat dalam pertempuran yang ganas dan intens, ledakan seperti guntur yang mengejutkan tiba-tiba terdengar. Mata semua orang langsung tertarik dengan ledakan ini. Seseorang bisa melihat terowongan spasial dari sebelumnya tiba-tiba meledak saat 2 sosok terbang keluar darinya. Keduanya mundur 100 langkah sebelum mereka perlahan-lahan menstabilkan tubuh mereka. Mereka telah keluar. Banyak seruan terdengar di sekitar pegunungan setelah melihat 2 sosok itu keluar dari terowongan spasial. Hi, hantu tua, kamu memang memiliki beberapa keahlian. Hun Qian Mo menstabilkan tubuhnya di langit. Dia tidak tampak sengsara, bahkan pakaiannya tampaknya tidak disentuh. Tetapi seorang ahli seperti Xiao Yan dapat mengatakan bahwa doki di dalam tubuh orang tua ini telah habis sampai tingkat yang relatif menyedihkan. Dari kelelahan ini, dimungkinkan untuk menyimpulkan seberapa intens pertarungan itu di alam itu.
Nenek moyang dari Menara Pil di kejauhan hanya tersenyum tetapi tidak berbicara. Elder Qianmo, apa hasilnya? Elder, apa hasilnya? Baik kepala aula jiwa dan Xiaoyan di bawah membuka mulut pada saat bersamaan. Hasil pertarungan antara dua individu ini sangat kritis pada saat ini. Hun Qianmo dan leluhur dari Menara Pil ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Mereka bertukar pandang sebelum keduanya berkata, anggap saja seri. Kekuatan keduanya sangat mirip, itu mungkin untuk menentukan pemenang jika mereka akan bertarung habis-habisan sampai mati, tapi tidak mungkin bagi mereka berdua untuk bertarung sampai tahap seperti itu. Kepala aula jiwa dan Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Reaksi Xiaoyan masih baik-baik saja, tetapi kepala Hall of Souls akhirnya mengerutkan kening. Jelas, dia sedikit tidak puas dengan hasil ini. Anda seharusnya tidak kecewa. Dengan campur tangan iblis tua ini, cukup bagus untuk berakhir seri. Hun Qianmo mendarat di samping kepala aula jiwa dan memberitahunya dengan suara lemah. Dia terdiam sejenak sementara ekspresinya menjadi sedikit lebih gelap. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok muda di kejauhan. Dia bergumam, ini tidak terduga, dia sebenarnya telah mencapai level itu. Mungkin kepala klan akan tertarik. Petik 2. Kepala aula jiwa tidak mendengar suara gumaman Hun Qianmo. Dia tertawa getir sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran panas yang berapi-api antara Patua Hunmo dan Xiao Chen. Dia dengan lembut menghela nafas, selama Patua Hunmo menang, situasinya kurang lebih akan diputuskan. Hun Qianmo mengangkat kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia mengamati medan pertempuran dan tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang dalam, ini akan sedikit sulit.